Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam wa syara'a lana sholata waz zakata was siyam. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu Sayyidul Arabi wal Ajam. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sahbihi dhulam, amma ba'du. Masyarul muslimin wal muslimat, hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah. Wabil khusus tadi ada Ustadz Hasan, Ustadz Rohani, Mas Nasrul yang tadi sudah bersama-sama memimpin, memandu kita tibaan yang intinya adalah sejarah Kanjeng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan belum dilengkapi dengan doa. Mudah-mudahan nanti kita bisa menutupnya dengan doa khusus. Mudah-mudahan kita semua menjadi umat beliau yang selalu dicintai dan dikasihi. Kita juga semua makin cinta kepada Kanjeng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, supaya besok kita bisa bersama-sama di surga dengan beliau. Amin Allahumma amin. Mari kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala karena di pagi yang cerah ini kita semua diizinkan oleh Allah dikaruniai kesehatan yang ini sungguh tidak bisa kita nilai dengan apapun. Tentu kita semua faham bahwa sehat itu adalah kenikmatan yang luar biasa. Biasanya tidak banyak orang yang tahu. Kalau para ulama itu menyamakannya dengan sehat itu ibarat mahkota. Kalau dia seorang raja, tetapi baru sadar, baru tahu kalau dirinya sudah sakit. Karena itu alhamdulillah ibu-ibu yang lumayan banyak ini kalau di voting kalah ini bapak-bapak ini, karena jumlahnya lebih besar. Jadi kalau biasanya orang menyebut besok di neraka yang banyak itu kaum perempuan, insya Allah besok akan dibalik. Ya, yang banyak di surga itu kaum perempuan, yang sedikit yang laki-laki, kira-kira begitu. Kalau ukurannya sampling dari jamaah yang pagi hari ini mengaji di ruang tua Masjid Agung Jawa Tengah. Kali lagi salawat dan salam mari kita terus senandungkan pada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga semua urusan kita dimudahkan oleh Allah. Yang punya kesulitan segera dimudahkan oleh Allah. Yang punya hutang bisa segera dilunasi oleh Allah. Apalagi ya, yang punya masalah juga segera diselesaikan oleh Allah. Karena hidup ini selalu ada masalah. Ya, kalau nggak ada masalah, kira-kira saya dan panjenengan semua orang rajin ngaji. Karena biasanya kita rajin ngaji itu kalau sedang menghadapi kesulitan. Nggih napa nggih? Nek wis seneng-seneng lali. Ya. Kalau ada kesulitan, sholat tahajudnya mempeng, sholat duhanya nanti sebentar lagi rajin. Tapi begitu rezekinya sudah mengalir, diberi rezeki oleh Allah dengan mudah, biasanya kita lupa. Nah, itu memang bawaan manusia seperti itu. Nah, mudah-mudahan yang ada di hadapan saya, termasuk saya ketimbalan, ketularan, jadi orang-orang baik, amin Allahumma amin. Jadi orang-orang yang soleh-solehat, amin Allahumma amin. Ibu sekalian yang dimuliakan Allah,
Saya mendapatkan amanat karena ini di bulan apa Bu? Bulan Sya'ban, bulan ruah. Ini di kampung-kampung selalu ada jamak arwah. Ya, nggak tahu dulu asal muasalnya. Padahal sebenarnya jamak arwah itu ya tiap hari, tiap saat untuk mengingatkan saudara kita yang sudah mati. Lalu ada namanya nyadran. Nyadran itu kalau saya menduga Ibu Bapak sekalian itu berasal dari kata sodron, bukan sudrun loh ya. Sodron itu dada aslinya, gitu ya. Karena di dalam dada ini ada hati, ada jantung. Nah, kenapa kita nyadran lalu wujudnya itu ada yang nyekar, ziarah kubur, ya. Ziarah kubur itu dulu pernah dilarang oleh Rasulullah pada awal-awal Islam ketika kebiasaan masyarakat Arab itu selalu menyembah berhala. Ya, karena ditakutkan, dikhawatirkan kalau ziarah kubur itu bukan mendoakan yang mati, tapi minta kepada yang mati. Nah, kalau minta kepada yang mati itu berarti kita membuat saingan Allah. Karena yang pantas untuk kita mintai adalah hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Rasulullah menegaskan kuntu nahaitukum an ziyaratil kuburi ala fazuruha fa innaha tudzakirukumul akhirah wa fi riwayatin ukhra fa innaha tudzakirukumul maut. Aku, kata Rasulullah, pernah melarang kamu sekalian ziarah kubur. Ingat, maka sekarang berziarahlah ke kuburan. Karena sesungguhnya dengan ziarah kubur itu akan mengingatkan kamu sekalian akan akhirat atau akan mati. Maka ini masih ada waktu. Sekarang ruah tanggal berapa, Bu? Enggak hafal. Kemarin sudah nisfu Sya'ban itu hari malam Selasa atau malam Rabu, ya tanggal 19. Masih ada 10 hari. Kalau punya kesempatan berziarahlah. Nengok kuburan Bapak Ibu, kalau bisa bawa kembang, bawa kembang. Kenapa toh Pak kok bawa kembang? Karena kembang itu juga selalu bertasbih. Ya, sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Bertasbih kepada Allah apa saja yang ada di muka bumi ini dan di bawah langit. Satu saat pernah Rasulullah itu lewat di kuburan. Beliau ini karena Nabi, karena Rasul diberi keistimewaan. Ada jenazah yang menangis itu beliau dengar. Kalau di kita biasanya yang dengar itu malah ayam. Karena kalau kita ini dikasih pendengaran, mendengarkan suara jenazah yang sudah di kuburan, kira-kira kalau keluarganya meninggal baru dikubur, ora tego meninggalkan. Karena nangisnya Masya Allah. Maka kita selalu minta supaya tidak ada fitnah dan siksa kubur. Ya, mudah-mudahan kita semua dijauhkan dari itu semua. Amin Allahumma amin. Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, karena waktu kita tidak panjang, sekarang ini jam saya sudah jam 7.09. Mohon maaf ini agak batuk-batuk ini. Batuk dari Mekah. Dan kemarin pulang umroh hari Selasa ya yang lalu. Teman sekalian, tema kita hari ini karena ini bulan Sya'ban,
Bapak Ibu semua terutama tentu selalu berdoa. Allahumma barik lana fi rajaba wa sya'bana wa ballighna ramadhana fi sihhatin wa afiyatin wa salamatin wa bulughil maram bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab, berkahilah kami di bulan Sya'ban, dan sampaikan umur kami nanti di bulan Ramadan dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan selamat, dan apa yang kami cita-citakan tersampaikan. Amin Allahumma amin. Ya, kita ini sebagai hamba bisanya hanya berdoa. Bahwa misalnya ada malaikat Israel yang ngikuti kita, ya wallahu a'lam. Ya. Mudah-mudahan karena kita ngaji, kita bersilaturahim, nanti Israel itu mengundur jadwalnya, kira-kira begitu ya. Ibu sekalian yang dimuliakan Allah. Allah mengingatkan kita, panjenengan mesti hafal semua, saya bacakan wal asri. Ada yang tidak hafal? Nah, kalau wal asri sampai tidak hafal itu ya kebangetan gitu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wal asri, demi waktu asar. Ini sumpahnya Allah. Ya. Allah sumpah kepada kita ini hamba-hambanya. Kalau Allah sudah bersumpah itu berarti sangat serius. Apa isi sumpahnya? Innal insana. Ini menggunakan huruf taukid. Bagi yang pernah belajar bahasa Arab, sesungguhnya. Bahasa santri sak temene menuso, karena disebut ini jamak. Ya, kalau satu itu insun, insanun itu artinya jamak. Sesungguhnya manusia-manusia, ya kalian-kalian ini jamaah Masjid Agung Jawa Tengah, sungguh-sungguh diulangi lagi, ada lam taukidnya lagi. Lafi khusrin, sungguh-sungguh berada dalam kerugian. Kok begitu Pak? Ya, illalladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada para malaikat, beriman kepada Rasul, beriman pada kitab Allah, beriman kepada hari akhir, beriman kepada qada dan qadarnya Allah. Iman saja enggak cukup, harus ditambah wa amilus solihati, dan berbuat yang baik-baik. Ada kotak amal diisi, itu sedekah, apalagi kalau sotakonya sotakoh jariah. Ya, Masjid Agung ini kayaknya beli tanah kalau ibu-ibu daripada duit dok jamuren, dokok ning bank, malah kalong bayar pajak, ya mending panjenengan sisihkan, nanti bisa dijariahkan di Masjid Agung Jawa Tengah. Panjenengan wis ora sempat ngaji di Masjid Agung, malah wis dijemput Israel, wis ning kuburan. Kalau jariahnya panjenengan semua itu dimanfaatkan, itu panjenengan dapat kiriman. Oh, nanti Lebaran dapat kiriman selamat Idul Fitri saja seneng, nggih napa nggih? Apalagi kiriman pahala, kiriman ganjaran. Nggih. Tapi biasanya ana kotak amal itu mlakune cepet. Metune ana suarane, nggih. Ya.
Monggo ini mumpung bulan Sya'ban. Ibu-ibu Bapak sekalian pirsa, satu saat Rasulullah itu bertanya, "Limanda summiya Sya'ban?" Kenapa disebut dengan bulan Sya'ban? Allah wa Rasul a'lam, kata para sahabat. Enggak tahu ya Rasulullah, Allah dan panjenengan yang lebih pirsa. Lalu Rasulullah mengatakan, li'annahu yatasa'abu fihil amal. Karena di dalam bulan Sya'ban itu dicabang-cabangkan, dikembangkan, ya bercabang itu kan banyak lah gitu ya. Dicabang-cabangkan, dilipat gandakan pahala amal perbuatan yang soleh dan solihah. Maka Rasulullah itu, ibu sekalian, itu puasa. Lah Pak, itu kok ada tehnya di sebelahnya gitu ya. Nah, ya, tapi saya menceritakan Rasulullah itu puasa penuh kalau bulan Sya'ban. Padahal beliau itu sudah dijamin surganya. Ya, beliau itu kekasih Allah, utusan Allah, sudah dijamin surganya, tapi beliau ingin menjadi hamba Allah yang pandai bersyukur. Bahkan kalau malam selalu rajin sholat tahajud di sepertiga malam. Sampai ada riwayat kalau beliau itu qiyamul lail, istighfar itu minimal 100 kali. Dan dalam riwayat itu disebutkan kaki beliau itu sampai bengkak-bengkak. Bengkak pirsa nggih, aboh. Bahkan sempat berdarah. Sampai satu saat Siti Aisyah, ya istri tercinta, beliau itu bertanya, "Ya Rasulullah, bukankah engkau itu sudah dijamin surganya? Kenapa masih harus ibadah sebegitu seperti memaksakan sampai kaki panjenengan doaboh, kaki panjenengan berdarah?" Lalu beliau menjawab, "Apakah salah kalau aku ingin menjadi hamba Allah yang pandai bersyukur?" Jadi ini ibadah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan dalam riwayat juga disebutkan besok kalau beliau di surga itu pengennya masih ibadah juga gitu. Padahal di surga itu tempatnya ngunduh, tempatnya panen dari amalan baik. Tapi beliau itu diriwayatkan masih kepingin beribadah meskipun sudah di surga. Masya Allah. Wong kita itu kadang-kadang yang sempat umroh, kalau sholatun fi masjidi hadza, kata Rasulullah, sholat di masjidku ini pahalanya dilipat gandakan 1000 kali, kecuali di Masjidil Haram. Sholat di Masjidil Haram itu pahalanya dilipat gandakan 100.000 kali. Begitu umroh seminggu pulang, sholat wis aras-arasen, kan aku wis di tabungan 100.000 ping 5 ping seminggu. Kacau niki. Sing ngoten niku mboten usah ditiru niku. Ya. Maka kembali kepada surat Al-Asr tadi itu, supaya kita termasuk hamba-hamba Allah yang beruntung, maka pagi hari ini kita diingatkan oleh panitia melalui saya untuk mari kita bersama-sama berusaha, berikhtiar menjadi hamba-hamba Allah yang terus beriman dan merawatnya sampai dengan akhir hayat kita. Amin Allahumma amin. Bagaimana caranya? Ibu sekalian, para ulama itu sampai mendefinisikan iman itu adalah tasdikun bil qalbi. Apa Pak tasdikun? Membenarkan. Hati kita yakin benar bahwa Allah itu ada. Allah itu hanya satu. Allah itu yang patut disembah. Allah lah tempat kita memohon pertolongan. Tidak ada artinya kita berharap kepada orang lain. Apalagi zaman HP, zaman medsos. Engkau lagi orang di duit, nulis status. Pusing, nggak punya uang, ya. Pengen makan bakso, nulis status itu.
Ibu sekalian, orang yang bijak itu, orang yang pandai, kalau senang itu bolehlah diceritakan, tapi dalam rangka tahaddus bin nikmah, mensyukuri nikmat. Jangan pernah menceritakan penderitaan keluhan kita kepada orang lain. Tidak ada yang menolong. Disyukurke malah mungkin kalau di kampung saya namanya dijilei, preso nggih dijilei ya. Disyukur-syukurke. Kan karena kelakuanmu, macam-macam lah gitu ya. Maka ngeluhlah itu hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sambat qul huwallahu ahad Allahus samad. Allah tempat kita bersambat, Allah tempat kita memohon pertolongan. Karena yang namanya manusia itu, ibu bapak sekalian, ya, berbuat baik seperti apapun, tidak semua orang senang. Itu harus kita sadari bersama. Maka ada nasihat bijak dari Syekhul Azhar. Jangan pernah berharap kita itu mendapatkan penilaian baik dari orang lain. Percuma, sia-sia gitu ya. Maka kita ini, kata nasihat beliau itu, Anda itu orang biasa-biasa saja. Bagi orang yang tidak tahu, tidak kenal siapa Anda. Misalnya saya Ahmad Rafiq ya, kebetulan Ketua Dewan Masjid Indonesia Jawa Tengah. Pernah jadi sekretaris MUI Provinsi 16 tahun ini Pak. Ya, kemudian juga Direktur LP POM, kemudian orang mau kenal, mau baik. Enggak. Sekretaris umum kok 16 tahun, pinggeragas jengene, kira-kira gitu. Kayak enggak ada orang lain, isinya mesti begitu. Karena itu Anda ini adalah orang yang hebat bagi orang yang mengenal dan berharap kebaikan dari Anda. Ada pula Anda ini orang yang pecundang bagi orang yang isinya iri kepada panjenengan. Ya panjenengan wis jadi pimpinan di kampung, jadi ketua PKK, jadi ketua apalah begitu ya. Itu bagi orang yang iri itu sama sekali enggak ada baiknya. Bahkan beli mobil saja, misalnya mobilnya baru karena mau lebaran gitu ya. Itu ada mobil lewat itu tonggone panjenengan ngerasa nih. Sambil cek ya. Paling utang. Tuh dengar tuh suaranya tuh dit. Kredit maksudnya gitu ya. Itu. Enggak ada yang ngalem. Kalaupun ada ya sedikit sekali lah gitu ya. Maka ibu sekalian di lingkungan manapun mari kita berusaha untuk tadi illal ladzina amanu wa amilus sholihati, berbuat yang baik itu pun belum cukup, wa tawasau bil haqqi, dan saling berwasiat mengingatkan dalam kebenaran. Kalau ada temannya berbuat enggak bagus, ya diingetin. Maaf ya Jeng, maaf ya Dek, maaf ya Nak gitu. Apa yang kamu lakukan itu enggak benar. Itu pun juga belum tentu diterima. Kemaruk ya. Dumeh wingi mangkat umroh, saiki ngandan-ngandani wong kan gitu toh. Itu isinya begitu itu. Tetapi ya itu kita jalankan wa tawasau bis sabr, dan saling berwasiat untuk bersabar di dalam berusaha menjadi hamba-hamba Allah yang beriman dan beramal soleh. Perlu sabar. Jangankan kita ini yang maaf ya, sering kita disebut dengan bahasa Korea gitu ya. Rasulullah itu kayak apa, Bu? Ya. Rasulullah itu kalau kita baca Masya Allah isinya itu kita nangis saja. Ada satu cerita yang
Saya kira ini menjadi pelajaran penting juga buat kita. Begitu Rasulullah wafat, Sayyidina Umar itu mendapat kabar itu malah marah-marah. Siapa yang bilang Rasulullah wafat? Seakan penggal dengan pedang saya gitu ya. Karena enggak terima. Merasa Rasulullah itu tidak akan wafat. Baru kemudian disadarkan oleh sahabat Abu Bakar. Rasulullah itu manusia. Saatnya wafat, saatnya dipanggil oleh Allah, maka ya selesai gitu. Tapi Rasulullah meninggalkan dua hal yang apabila kita berpedoman, insya Allah selamanya kita tidak akan tersesat, yaitu kitabullahi wa sunnatu rasulih, kitab Allah dan sunnah Rasulnya. Maka tugas kita sebagai hamba-hamba Allah, sebagai umat beliau yang sudah sangat dipikirkan oleh beliau bahwa kita ini selamat dunia dan akhirat. Bahkan satu saat beliau itu Ana syafi'un lil kabair, aku yang akan memberi syafaat kepada orang-orang yang berdosa besar. Itu Rasulullah. Ya. Bapak sekalian dimuliakan Allah. Ada satu saat setelah Rasulullah wafat itu Abu Bakar bertanya kepada Aisyah, putri beliau yang juga menjadi istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aisyah, saya ini sudah berusaha untuk bisa meneladani apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Apakah masih ada yang belum aku lakukan? Ada ayah kira-kira kalau dalam bahasa Gajah Raya gitu ya. Apa itu? Rasulullah itu punya kebiasaan di setiap pagi datang membawa makanan di pojok pasar, di mana di situ ada seorang kakek buta Yahudi yang tiap hari itu pekerjaannya ngomeli, jelek-jelekin Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan disuapin. Kira-kira yang Semarang apa Tumon kan itu? Enggak ada kan? Rasulullah itu tiap pagi datang menyempatkan membawa makanan, nyuapin. Bahkan dalam riwayat sampai mengunyahkan karena kakek sudah tua. Nah, satu saat karena Abu Bakar itu datang ingin meneruskan kebiasaan yang dilakukan oleh Rasulullah itu, ternyata kemudian orang ini faham. Ya mulutnya masih ngomel-ngomel juga gitu. Loh, biasanya yang nyuapin itu halus, enggak kayak kamu siapa gitu. Jadi terasa. Lalu Abu Bakar cerita, aku Abu Bakar. Biasanya yang nyuapin kami itu Rasulullah. Rasulullah itu sudah wafat. Kamu yang selalu jelek-jelekin, ngomel-ngomelin beliau sekarang sudah wafat dan enggak bisa nyuapin kamu lagi. Karena itu aku teruskan. Baru sadar. Kakek-kakek tua ini yang biasanya mulutnya ngember kira-kira begitu, ngomel terus itu baru sadar. Astagfirullahaladzim. Nah, dari situlah kemudian orang tua ini, kakek Yahudi ini kemudian bersyahadat setelah mendapat cerita dari Abu Bakar. Ya, itu Rasulullah itu sampai seperti itu. Kalau kita jangan boro-boro sampai diomel-omelin tiap hari begitu. Kita kena disindir sedikit saja sudah marahnya berhari-hari enggak hilang-hilang kok. Ini apa ge? Ya wongnya teko. Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian ada lagi sumpahnya Allah di dalam surat At-Tin. Wattini wazzaituni wa turi sinina wa hadal baladil amin laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala safilina
illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati falahum ajrun ghairu mamnun fama yukadzibuka biddin alaihissallahu biahkamil hakimin. Watini ini juga sumpahnya Allah dan demi buah tin wa zaitun. Tin dan zaitun ini biasanya kalau yang umroh atau tindak haji cari oleh-olehnya salah satunya adalah buah tin dan buah zaitun. Wa Turisina dan gunung Turisina. Yang penting di sini adalah laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Lam itu taukid, qad juga menunjukkan kesungguhan. Laqad khalaqna, sungguh kami kata Allah menciptakan al-insana manusia fi ahsani taqwim dalam bentuk yang terbaik. Yang bapak-bapak, yang ganteng-ganteng, kakak-kakak, yang ibu-ibu ya cantik-cantik. Perkara sekarang sudah banyak diintervensi oleh skincare, ya. Oleh yang bikin palsu-palsu itu ya. Nah, itu ya soal nasib saja. Tetapi yang dijelaskan oleh Allah, tsumma radadnahu asfala safilin. Manusia yang diciptakan oleh Allah dalam bentuk yang terbaik itu tentu ya nanti illal ladzina itu ya. Tetapi akan diturunkan radadna fi asfala safilin menjadi yang paling rendah illal ladzina kecuali orang-orang amanu yang beriman wa amilus sholihati dan beramal soleh. Falahum ajrun ghairu mamnun, pahalanya tidak pernah berhenti-berhenti. Maka tugas kita sebagai hamba Allah bagaimana merawat iman kita lalu terus berusaha beramal. Nah, saya ingin lanjutkan tadi soal definisi. Ibu sekalian, iman itu tasdikun bil qalbi wa qaulun bil lisan. Lisan kita bersyahadat. Kalau sholat ya ada bacaannya. Bacaan yang wajib dalam sholat itu Fatihah. Surat-suratan wajib. Doa iftitah itu wajib. Sunnah. Yang wajib itu Fatihahnya. Tapi rukun-rukun qauli ini yang harus panjenengan perhatikan. Ya. Jadi yang pertama Allahu Akbar takbiratul ihram itu isinya niat sholat. Bacaannya itu sholli fardhos subhi itu bacaannya. Tapi niatnya adalah qasdul qalbi. Hati panjenengan itu kerentek, ya Allah aku niat sholat subuh 2 rakaat makmuman karena Allah. Ya Allah aku niat sholat duha. Ya, di Masjid Agung Jawa Tengah ya sunat karena Allah sana. Itu kerentek lalu Allahu Akbar. Maka Imam Syafi'i itu mengharuskan, mewajibkan paling tidak ketika bacaan takbiratul Allahu Akbar itu hatinya ini nyambung kepada Allah. Perkara sudah baca iftitah kabira walhamdu. Aduh, mulai goreng tempe urung mateng kabeh gitu. Aduh, utangnya urung dibayar, macam-macam lah gitu. Aduh, nanti ada arisan, iso telat, ya macam-macam lah gitu ya. Tapi paling tidak pada saat takbiratul ihram itu qasdul qalbi muqtarinan bi fi'lihi, hati panjenengan, hati kita semua kerentek nyambung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka ini ada qaulun bil lisan. Nah nanti karena ini sebentar lagi Ramadan, biasanya akan ramai lagi, akan muncul sholat taraweh itu 20 rakaat 3 witir tapi hanya 7,5 menit. Oya-oyaan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.
pondal-pondal sing tua-tua. Nah, kalau saya secara fikih orang sholat itu gerakan fi'linya itu harus ada tumakninahnya. Allahu Akbar, subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Bacaan subhana rabbiyal azim wa bihamdi itu sunnat tapi dianjurkan 3 kali. Supaya apa? Supaya tumakninahnya terpenuhi. Misalnya panjenengan ya tidak baca tapi waktunya terpenuhi subhana rabbiyal azim bihamdihi itu boleh saja. Tapi kan eman-eman wis kangelan salat kon dadak ora maca tasbih. Demi Allah liman hamidah. Yang wajib tumakninahnya. Bacanya Rabbana lakal hamdu mil'us samawati mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Itu bacaan sunnah, tapi yang wajib adalah tumakninahnya. Maka kalau orang sholat kok gini-gini itu ya enggak sah. Kalau rukunya tidak terpenuhi maka ibadah sholatnya tidak sah. Lah gimana Pak yang tarawih? Ya urusan mereka. Tarawih kok cepet-cepetan. Nah kabarnya di Mekah, di Madinah nanti Ramadan itu tarawihnya diganti, dimodifikasi menjadi 10 rakaat plus 3 witir. Ya ini yang enggak usah dipersoalkan karena hukmul hakim yarfaul khilaf ilzamun wa yarul khilaf. Karena kalau misalnya atas keputusan raja nanti yang imami di sana kalau sudah diperintahkan 10 rakaat, kalau nanti tarawihnya 20 rakaat, ya bisa dipecat dari ya itu. Karena itu negara kerajaan seperti itu. Kemudian yang ketiga, wa amalun bil arkan. Jadi kalau mengaku beriman enggak cukup hanya lesannya saja. Tapi harus dibuktikan ya. Umat Islam itu kalau sholat ya sholat, itu wajib. Nanti misalnya puasa, nanti sebelum lebaran bayar zakat fitrah dan zakat mal. Itu harus dibersihkan. Kalau enggak, itu nanti panjenengan dianggap lebih jahat dari maling. Naudzubillah min dzalik. Kok bisa begitu toh Pak? Iya. Kalau penghasilan ibu bapak sekalian nanti memenuhi nisab, memenuhi kewajiban zakat, kok tidak dibayarkan zakatnya yang 2,5% itu, maka panjenengan berarti ngambil haknya fakir miskin. Lebih bagus malingnya atau lebih bagus yang tidak bayar zakat? Ya lebih bagus malingnya, mau maling biasanya diambil, masa orang miskin diambil? Maling biasanya ngambilnya itu punyanya orang kaya. Ngerampok itu ya masa ngerampok di rumahnya orang miskin ya enggak ada apa sing dirampok gitu. Nah ini zakat itu 2,5% itu hanya orang fakir miskin. Kok diembat juga kan berarti panjangan lebih jahat dari maling. Naudzubillah min dzalik. Maka nanti panjangan jangan lupa ya. Kalau Pak saya kan penghasilannya belum cukup Pak untuk bayar zakat, ya infak dan sedekah. Tidak ada salahnya, tidak ada ceritanya orang infak, orang sedekah jadi miskin. Gitu. Apalagi zakat fitrah itu terkait dengan puasa panjenengan semua. Ya, jadi ada satu riwayat Sayyidina Utsman itu lupa bayar zakat fitrah. Ingat-ingat itu setelah sholat Idul Fitri, astagfirullahaladzim, saya dan keluarga belum bayar zakat fitrah. Setelah itu karena gubuhnya, karena groginya, karena penyesalan yang luar biasa itu, kemudian beliau cari seorang budak untuk dibebaskan, untuk dimerdekakan. Tentu biayanya bisa lebih dari 300 kali lipat daripada keharusan zakat fitrah yang harus dibayar untuk diri beliau dan keluarganya.
Setelah itu datanglah Sayyidina Utsman ini kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya lupa bayar zakat fitrah tepat pada waktunya. Nah, untuk menebus kesalahan itu, tadi begitu selesai sholat Idul Fitri, saya cari budak, saya bebaskan. Apa jawab Rasulullah? Wahai Utsman, ketahuilah, kalau hari ini kamu merdekakan 100 orang budak, pahalanya tidak bisa menyamai kamu bayar zakat fitrah tepat pada waktunya. Nah, itu ibu sekalian. Jadi ya ibadah itu ada waktunya yang pas. Nah, perkara nanti panjenengan mulai posone kapan? Tanggal 18 atau tanggal 19, karena saudara kita dari Muhammadiyah itu insya Allah puasa tanggal 18. Pemerintah dan NU akan puasa tanggal 19 karena hitungannya tanggal 17 sore itu hilal masih di bawah ufuk, jadi belum bisa terlihat, maka kemungkinannya tanggal 19. Monggo yang panjenengan mantep. Kalau aliran efisiensi ya puasanya mulainya yang akhir, nanti bodone ngambil yang awal. Kan podo-podo sesasi Pak, kan gitu ya. Tapi jangan ikut itulah, mana yang panjenengan mantep saja. Buat sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu bagaimana? Ya karena cabang-cabang iman itu luar biasa banyak. Kalau secara ini ya panjenengan jadi begitu syahadat, tiap sholat kita baca syahadat. Kemudian sholat 5 waktu yang wajib, syukur rajin tahajud, rajin sholat tasbih, sholat hajat, sholat witir, ya di jam 3 malam, enggak usah jam 1 malam. Rasulullah menganjurkannya sepertiga terakhir, dan itulah saat-saat doa panjenengan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di bahasa ini di akhir atau duburi sulusil lail. Ya, dubur itu kalau bahasa Jawanya silit Bu. Ya, itu di akhirnya sepertiga malam menjelang subuh. Kalau di Mekah itu ada andan panggilan sholat. Itu kalau misalnya dibawa ke sini jam 3, sekitar 1 jam sampai dengan andan subuh. Ya, kalau kemarin ini betulan jam 3 itu sudah andan pertama, ya. Kemudian andan subuh itu jam 5.45, mohon maaf saya salah. Jam 4 adzan pertama, jam 5.45 itu adzan subuh, lalu jam 6 itu baru qomat untuk sholat subuh. Memang yang menarik itu di Madinah kemarin, Bapak sekalian, itu 10 derajat. Lumayan ya, suhunya 10 derajat ini Pak Kiai Parno ini, ya 10 derajat. Alhamdulillah, maka ya tapi kering, udaranya kering gitu ya. Baik Bapak sekalian yang dimuliakan Allah, ya waktunya tinggal sebentar lagi. Saya kutipkan beberapa ayat. Kalau kita bisa iman nanti ya, kita ini tiap hari harus hidup berdampingan. Itu ada yang menarik Bapak sekalian. Rasulullah itu dawuhnya begini. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhiri falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka bertutur katalah yang baik atau diam. Maksudnya kalau tidak bisa bertutur kata yang baik, diam saja. Maka ada ungkapan dari orang-orang tua kita, leluhur kita, diam itu emas gitu ya. Maka supaya punya emas banyak, banyaklah diam gitu ya. Karena apa? Ya apalagi nanti bulan puasa. Sampai ada hadis Rasulullah, naumuso imin
ibadah. Tidurnya orang puasa itu adalah ibadah. Tentu kalau membaca Qur'annya ngantuk, diajak deres mutola sudah ngantuk, ya maka lebih baik tidur, karena tidur itu bisa menghalangi dari berbuat yang tidak baik, misalnya ngobrol, ngerumpi, yang justru ngerasani tonggone, ngerasani temennya dan sebagainya, itu malah tidak bagus, nanti mengurangi pahala ibadah puasa. Maka lebih baik tidur kalau puasa itu. Yang kedua, mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifah. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hormatilah tamunya. Ya. Biasanya kalau punya tamu, sekarang itu karena sudah banyak penyakit, apalagi penyakit gula, itu kebanyakan orang kalau disuguhi teh manis itu enggak mau, karena sudah jadi pabrik gula. Tapi kalau di desa, bahkan ya jauh kebiasaan di rumah itu kalau ada tamu, itu ya dikasih air putih, tetap dibuatkan teh. Ditanya pakai gula apa tidak, kalau enggak ada teh, kopi, itu jadi kebiasaan. Karena itu rasanya menjadi penghormatan, kita menghormati tamu, perkara tamunya enggak mau minum itu urusan lain. Rasanya kalau ada misalnya ngaturi teh saja itu loh, teh kayak kok kendelan gitu kan. Pirsa teh kendelan. Teh dewean maksudnya orang ana koncone. Nah supaya ada temannya itu ya dikasih, ada kue, ada apa gitu, maksudnya begitu. Karena itu bentuk penghormatan. Yang ketiga, mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, muliakanlah tetangganya. Tetangga itu, ibu sekalian, kata Rasulullah, al-jaru qabla dar. Tetangga itu lebih dulu dipersiapkan sebelum membangun rumah. Karena apa? Tetangga yang baik itu bisa melebihi saudara kandung tetapi yang tidak berdekatan alias di tempat yang jauh. Panjenengan nek loro sambate karo dulure sing ning Kudus, dulure sing ning Surabaya, apa sing ning Jakarta, apa sambat pada tetangganya? Tetangga. Sampai Rasulullah itu ngajarin, nek kue masak, Pak, Mbok, gitu ya, Bu, nek tonggomu mambu, aroma masakane dianterin, gitu ya. Pak, saya goreng iwak asin, Pak, tonggone sampai wahing-wahing, gitu ya. Gitu. Kalau bisa panjenengan kasih, panjenengan aturi. Itu aturan, itu ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam begitu. Lagi masa opor mambu, tonggone ya dikirimi, ojo mengku wae tok. Ya, karo ayame. Masak sop buntut ya begitu. Kalau bisa. Maka ajaran di kampung itu kan nggak ada orang bikin pagar toh, Bu, aslinya ini. Yang sekarang ditiru oleh perumahan-perumahan klaster yang besar-besar itu enggak boleh bikin pagar. Tapi di perumahan-perumahan elit itu ya karena pengaruh kehidupan kota itu individunya luar biasa. Ketemunya pendak kalau ada arisan, ada teman yang punya gawe, ya baru jadi tamu. Kalau di kampung kan itu kan Masya Allah ngobrol itu terus kan begitu. Nah ini yang sebenarnya ajaran Rasulullah itu seperti itu. Hormatilah tetangga. Kalau dengan tetangga itu sudah isinya berantem terus, tukaran, Masya Allah itu kayak di neraka itu. Mau lewat rumah aja incang-incang, ono sing ning njaba apa ora gitu kan. Ya. Jo ngasih ketemu ya, naudzubillah min dzalik. Tetangga itu adalah melebihi saudara kita, saudara kandung kita yang ada di tempat yang jauh. Enggak mungkin kita ada apa-apa kok sambat yang jauh-jauh. Bapak sekalian, mengakhiri ini, masih
10 menit ya, 11 menit. Ada banyak di surat Al-Baqarah itu yang memberikan kabar gembira. Ini ayat yang biasa dibacakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. ألا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan, meyakini Rabbunallahu, Tuhan kami adalah Allah. Kemudian summastaqamu, dia beristiqomah, mengikuti jalan yang lurus secara konsisten, maka tatanazzalu alaihimul malaikah, malaikat pembawa rahmat, pembawa kasih sayang itu akan turun. Untuk apa? Allah takhafu wa la tahzanu, untuk menyampaikan kamu tidak usah susah, tidak usah bersedih, tidak usah khawatir, tidak usah takut, tidak usah khawatir, tidak usah bersedih. Wa basyiru bil jannatil lati kuntum tu'adun, dan berilah kabar gembira dengan surga yang telah dijanjikan kepada kamu sekalian. Nah, mudah-mudahan kita semua ibu bapak sekalian yang rawuh di ruang utama Masjid Agung Jawa Tengah ini bisa terus meyakini ini. Kita hanya punya Allah. Nanti ditanya malaikat Mungkar nakir, siapa Tuhanmu? Ya Allah. Enggak ada Tuhan lain, itu yang kita sembah. Jangan berharap kepada siapapun selain Allah. Percuma, sia-sia, mubadir. Ya, karena kita hanya bisa bergantung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, itu. Kemudian ini dalam surat Al-Baqarah ayat 27, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus solihati anna lahum jannatun tajri min tahtihal anhar. Anna lahum jannatun tajri min tahtihal anharu kullama ruziqu minha min samaratin rizqan qalu hadzal ladzi ruziqna min qabl wa utubi mutasyabihan wa lahum fiha azwajum mutahharah wa hum fiha khalidun. Wa basyiril ladzina, wa basyir, dan berilah kabar gembira alladzina, orang-orang banyak yang beriman, amanu yang beriman, wa amilus sholihatin, dan beramal soleh, anna lahum jannatun, bagi mereka itu surga. Jadi kalau panjenengan beriman, beramal soleh terus, maka panjenengan nanti akan diberi surga oleh Allah, tajri min tahtihal anhar, yang mengalir berbagai bengawan di bawahnya. Kullama ruziqu minha min samaratin rizqan, selama itu mereka diberi rezeki oleh Allah, ya. Lalu mereka mengatakan, qalu hadzal ladzi ruziqna min qablu, apakah rezeki yang dijanjikan sebelumnya, waktu bentar kemudian mereka diberi mohon maaf, diberi rezeki yang serupa, bahkan di situ disebut walum fiya azwajum mutahharah. Nah, ini yang biasa diartikan sebagai bidadari-bidadari. Ya, yang ibu-ibu mana Pak? Yang ibu-ibu juga disediakan bidadara-bidadara, kira-kira begitu. Karena azwaj itu artinya pasangan-pasangan. Ya, tapi besok ini mbah-mbah ya yang sepuh-sepuh, besok itu di surga enggak ada yang tua-tua kayak panjenengan. Tapi ya panjenengan ora usah protes, ora usah khawatir. Besok panjenengan disulap, ya, disulap jadi muda-muda lagi insyaallah.
Wahum fiha khalidun, dan mereka itu selamanya di dalam surga. Karena itu ini kesempatan di bulan Syaban ini, kata Rasulullah, syahrul Rajab syahrullah, wa syahru Sya'ban syahri, wa syahru Ramadan syahru ummati. Ya, itu kata Rasulullah. Bulan Rajab adalah bulannya Allah. Karena disitulah Allah menurunkan perintah sholat 5 waktu. Aslinya 50 waktu. Atas saran Nabi Musa, Nabi Muhammad disarankan untuk minta diskon. Minta diturunkan menjadi 5 waktu. Sudah diturunkan 5 waktu itu Nabi Musa masih menyarankan, Nabi Muhammad, umatmu enggak akan mampu katanya. Mintalah keringanan lagi itu. Sampai di dalam hadis riwayat Imam Bukhari itu dikatakan hatta ini qad istahya itu. Aku malu kalau harus minta keringanan lagi, maka yang 5 waktu itu akan aku terima, kata Rasulullah itu. Ya. Maka sholat 5 waktu ini pahalanya sama dengan sholat 50 waktu. Kira-kira kalau bayangkan sholatnya 50 waktu gimana, Bu? Sanggup panjenengan? 5 waktu kadang-kadang masak orang sempat matang Pak ini ya. Inilah keringanan yang diberikan oleh Allah kepada Kanjeng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, supaya kita ini menjadi hamba, menjadi umat beliau yang terbaik. Ya. Dan ini masih banyak lagi Bapak sekalian di ayat 82. Walladzina amanu wa 'amilus solihati ulaika ashabul jannati hum fiha khalidun. Dan orang-orang yang beriman dan beramal soleh, mereka itulah yang memiliki surga, ahli-ahli surga yang di dalamnya itu selama-lamanya. Nah, kemudian ada 103, walau annahum amanu wattaqau lamasubatum min indallahi khairul law kanu ya'lamun. Tapi memang orang beriman dan beramal soleh itu cobaannya banyak, godaannya banyak. Bapak-bapak sing seneng nonton sepak bola, nek jagone kalah, kira-kira salate ya rada kecer-kecer, nggih napa nggih? Ibu-ibu nek wis arisan, nek wis ketemu kancane sosok lali salate. Apalagi kalau berhalangan untuk liburan. Ini kadang-kadang yang panjenengan harus hati-hati. Kalau misalnya panjenengan yang masih haid, kemudian jam 2 itu berhenti, maka panjenengan harus segera mandi dan sholat duhur. Ya, atau bagi yang misalnya datang haidnya itu jam 1, padahal duhur itu jam berapa? Jam 12 lebih 4 menit ya. Misalnya jam 12 lebih 4 menit itu panjenengan masih aman. Tiba-tiba jam 1 haidnya datang. Ini panjenengan harus bayar ini. Karena biasanya kalau panjenengan sholat kira-kira kan wudhu plus ini kan nggak sampai 10 menit. Nah ini ada waktu jam 12.04 menit sampai dengan jam 1 kok belum sholat karena ngobrol. Tiba-tiba datang bulan. Nah ini makanya itu perlu dititeni. Panjenengan harus hati-hati. As-sholatu ala waktiha, sholat itu bisa sebaiknya di awal waktu. Ya. Nanti kalau ini ya dibayar Pak. Karena Siti Aisyah itu meriwayatkan kunna nu'maru bi qada'i shaum wa la nu'maru bi qada'i shalah. Ini harus hati-hati. Aku, kata Siti Aisyah, diperintahkan oleh Rasulullah untuk membayar puasa. Tidak diperintahkan untuk membayar sholat. Karena sholat itu tidak ada kondok. Aslinya itu sholat tidak ada kondok. Karena sholat itu adalah perintah setiap waktu. Maka kalau panjenengan misalnya tindakannya jauh melebihi 85 km, dibolehkan jamak dan qashar.
Duhur asar di waktu duhur namanya jamak takdim qashar. Kalau di waktu asar namanya jamak takhir qashar. Maghrib sama isya, maghrib 3, isya jadi 2. Kalau di waktu maghrib namanya jamak takdim. Salat maghrib tidak boleh diganti 1,5, angel ngitungnya. Ya, yang 3 rakaat tetap 3 rakaat, yang 4 rakaat jadi 2 rakaat. Itu namanya jamak takdim kalau di waktu maghrib qashar. Yang 4 rakaat diringkas menjadi 2. Itu kalau di dalam Al-Quran ayatnya itu perintahnya qashar. Wa idza darabtum fil ardi falaisa 'alaikum junahun an taksuru minas shalah. Jamak itu diatur dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang terakhir, Ibu sekalian, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as-sabirin. Wahai orang-orang yang beriman, minta tolonglah kamu sekalian kepada Allah dengan sabar dan sholat. Jadi sholat itu, Ibu sekalian, ini adalah media kita, cara kita, tempat kita sambat kepada Allah. Lebih-lebih ketika panjenengan sujud, kata Rasulullah, aqrabu ma bil abdu ilallahi ta'ala fis sujud faksiru doa, maka perbanyaklah doa. Maka biasanya kalau saya ngimami di masjid itu sujud terakhir itu ditambah waktunya supaya kita bisa berdoa lebih panjang. Doa panjangnya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Soal kapan waktunya dikabulkan, Allah yang lebih tahu, Allah yang lebih faham. Ibu sekalian, sekali lagi marilah kita berusaha menjaga iman kita, memperbanyak amal soleh kita, ya, mulai dari hubungan dengan keluarganya, hubungan dengan tamunya, hubungan dengan tetangga, mari kita jalankan. Kalau panjenengan punya rezeki, bagilah. Ya, yang paling akhir saya ingatkan pidato Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Biasanya ini saya sampaikan ketika meninggalkan jamaah haji dan umrah. Kata Rasulullah, ayuhan nas, afsus salam, wat'imut ta'am, wasilul arham, wasallu wan nasu niyamu tadkhulul jannah bisalam. Wahai para manusia, tebarkanlah kesejahteraan, kedamaian, keselamatan. Berilah makan kepada orang yang membutuhkan. Jalinlah silaturahim dan sholatlah kamu sekalian di waktu kebanyakan orang sedang pada tidur, lelap tidur nyenyak. Artinya apa? Sholat tahajud, sholat malam. Karena sholat tahajud ini sependek ilmu saya satu-satunya sholat sunnah yang dijamin balasannya itu maqam mahmudah, kedudukan yang terpuji. Terpuji di hadapan siapa? Ya di hadapan manusia, di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi ibu-ibu yang punya putra-putri sedang sekolah, sedang ujian, sedang kuliah, sedang kerja di tempat jauh, doakan mereka. Ya Allah akan menempatkan mereka-mereka pada maqam mahmudah. Ini perintahnya, wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan laka asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmudah. Dan dari sebagian malam bertahajudlah kamu sebagai ibadah tambahan. Dengan begitu Allah akan menempatkan kamu maqam mahmudah, pangkat kedudukan yang terpuji. Mudah-mudahan ibu bapak sekalian kita semua termasuk hamba-hamba yang selalu
bisa mempertahankan iman kita, meningkatkan takwa kita, menambah amal soleh kita, karena memang iman itu bawaannya bisa berkurang dan bisa bertambah. Iman berkurang kalau amal solehnya turun, iman berkurang kalau sholatnya keset, iman akan turun, akan habis kalau ya enggak sholat, enggak bayar zakat, enggak puasa, naudzubillah min dzalik. Karena itu sholat disebut sebagai tiang agama, mari kita berusaha menjaganya, mudah-mudahan kita diizinkan oleh Allah menjadi hamba-hamba yang soleh-soleh, amin Allahumma amin. Mari kita akhiri dengan berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wa akhirin wa sallim wa tabaraka wa ta'ala kulli sahabat sunnah rasulillah ajmain. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma ya Allah shalli salatan tubalighuna wa yahum Jarada baitikal haram fi Makkatil Mukarramah wa qala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi Madinatil Munawwarah fi sihatin wa afiyatin wa salamatin wa bil maram birahmatika wa arhamar rahimin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma arzuqna ya Allah rizqan wasi'an halalan tayyiban itaatika ya Allah wa ta'ati rasulika ya Allah wa irfatika haram fi Makkatil Mukarramah wa qala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi Madinatil Munawwarah bi rahmatika wa arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafur ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala khairil Muhammadin nabiyil ummi wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ngaten, mohon maaf bila ada atur yang kurang berkenan. Usikum wa nasbi taqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.